Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai materi tentang proses pembuatan batik jemputan atau sibut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Adinda Rahmi. Perkenalkan, nama saya Fitriana. Perkenalkan, nama saya Dea Rensi Putri. Perkenalkan, nama saya Indah Wulan Warnesti. Perkenalkan, nama saya Alisa Fitria. Perkenalkan, nama saya Meyola Amarlani. Itulah nama-nama anggota kelompok 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian batik jemputan. Batik jemputan menurut Handoyono berasal dari bahasa Jawa dalam kata jemput. Sedangkan menurut Ningsih, jemputan juga berasal dari bahasa Jawa, di mana teknik mengambil dengan menggunakan jari lalu dicelupkan ke dalam zat warna. Maksudnya yaitu kain yang digunakan untuk proses pembuatan batik jemputan diambil menggunakan kain lalu diikat dan dimasukkan ke dalam zat warna. Dalam proses pembuatan batik jemputan ada jenis yang digunakan, yaitu seperti menggunakan biji-bijian, kelereng untuk membentuk motif yang diinginkan. Jadi, kesimpulannya adalah batik jemputan adalah batik yang dibuat dengan teknik ikat lalu dicelup ke dalam zat warna. Dan di dalam proses pembuatan batik jemputan ada menggunakan biji-bijian dan menggunakan kelereng yang berfungsi untuk membentuk motif yang diinginkan. Batik jemputan juga dibuat dengan menggunakan dua teknik. Ada teknik ikat dan teknik jahit. Di dalam proses pembuatan batik jemputan, ada jenis benang yang digunakan, yaitu benang yang terbuat dari bahan sintetis seperti tali rafia dan benang jeans. Syarat dalam pemilihan jenis benang atau tali, yaitu tali yang memiliki kekuatan kuat dan tebal, yang mana berfungsi untuk menghindari atau menghalangi zat warna masuk ke kain. Baik, saya di sini akan membacakan materi tentang sejarah batik jemputan. Sejarah batik jemputan atau TED, istilah jemputan saat ini lebih dikenal dengan nama TED dan mengutip buku Kriya Tekstil Terapan penerbit IDS Publik tahun 2017. Sejarah teknik TED atau celup ikat diperkirakan berasal dari Tiongkok yang kemudian berkembang di wilayah India. Penyebarannya lalu meluas hingga ke Asia Tenggara dan Afrika. Penyebaran ini terjadi melalui jalur sutra pada masa itu, yaitu dari wilayah Tiongkok hingga sampai ke daratan Persia dan Roma. Beberapa peningkatan menunjukkan bahwa teknik TED atau celup ikat telah digunakan pada masa dinasti Tang pada abad ke-6. Teknik TED atau celup ikat di Indonesia sendiri penyebutannya berbeda-beda. Masyarakat Palembang menyebutnya sebagai kain pelangi atau cinde, sementara di Banjarmasin disebut sasirangan. Beda lagi dengan masyarakat Pulau Jawa yang menyebut pembuatan kain celup ikat tersebut sebagai jemputan. Nama jemputan berasal dari kata jemput yang berkaitan dengan cara pembuatan kain yang dicomot atau ditarik atau dijemput dalam bahasa Jawa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inovasi motif batik jemputan. Inovasi motif jemputan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan macam-macam teknik jemputan yang akan menghasilkan motif-motif yang baru dan belum ada di pasaran, sehingga akan menambah diversifikasi produk. Teknik yang digunakan yaitu teknik lipatan dan lilitan benang sebagai perintang warna dan akan terbentuk motif-motif tertentu. Proses ini lebih efisien dibanding dengan proses batik yang menggunakan lilin batik. Sampai saat ini, teknologi proses jemputan masih terbatas dengan lilit benang belum variatif. Motif-motif yang dihasilkan hanya motif kotak-kotak dan bulat-bulat. Padahal, dengan inovasi teknologi, proses jemputan akan menghasilkan berbagai macam model atau motif jemputan yang lebih variatif.
Teknik perintangan warna yang terjadi pada dasarnya karena adanya ikatan atau lilitan benang, maka zat warna tidak tembus dan terintangi sehingga akan menghasilkan motif jemputan. Perintangan warna secara lipatan dan lilitan dipengaruhi oleh beberapa hal untuk mendapatkan motif tertentu. Beberapa faktor tersebut antara lain sifat-sifat jenis benang, sifat-sifat bahan, banyaknya lilitan, dan lain-lain. Bahan perintang benang atau tali sebaiknya resist terhadap zat warna sehingga tidak mudah terwarnai oleh zat warna, misal benang nilon, tali raffia. Nah, teknik perintangan jemputan ada beberapa cara, diantaranya yang pertama yaitu sistem ikat langsung. Nah, yang dimaksud dengan sistem ikat langsung ini, kain dijumput pada tempat tertentu, kemudian langsung diikat. Yang kedua, kain dilipat-lipat kemudian diikat, di mana variasi lipatan akan menghasilkan bentuk motif tertentu dengan berbagai macam model. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan teknik jemputan. Alat yang diperlukan yaitu berupa jarum jahit, manik-manik atau kelereng, benang, tali raffia, ember, sarung tangan, plastik, kompor, panci, karet gelang, gunting, sendok. Bahan yang digunakan adalah kain yang berasal dari serat kapas berupa kain mori primissima, zat pewarna sintetis berupa zat warna direct ataupun zat warna alam, dengan zat pembantu berupa pembasah atau tipol, natrium karbonat atau Na2CO3, garam dapur, NaCl, serta asam asetat atau cuka CH3COOH. Metode percobaan yaitu sebuah resep percobaan, yaitu ada dua. Yang pertama itu resep pencelupan, yaitu zat warna direct 2%, pembasah 1 ml per liter, Na2CO3 1-2 gram per liter, NaCl 30-60 gram per liter, CH3COOH 1-3 ml per liter dengan float 1:20. Yang kedua yaitu resep pencucian, yaitu sabun atau tipol 0,5-1 gram per liter, Na2CO3 yaitu 1-2 gram per liter dengan float 1:20, suhu 60 derajat Celcius dengan waktu 10 menit. Jadi inilah perhitungan resepnya. Selanjutnya ada langkah percobaan. Proses pembuatan batik dengan teknik penjemputan dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kain dalam kondisi yang bersih. Dan yang kedua, membuat bentuk atau desain motif dengan mengikat kelereng uang koin atau batu yang berupa bagian kain menggunakan karet secara kencang atau bervariatif. Selanjutnya, rebus air menggunakan belanja atau panci sehingga mendidih. Selanjutnya, setelah mendidih, campurkan pewarna yang kuat atau berbeda dalam satu kemasan, wanter maupun one pack, ataupun direct. Tambahkan garam dan asam cuka sesuai dengan perhitungan yang disertai dengan mengaduk larutan sehingga merata. Selanjutnya, basahi kain yang telah diikat atau dibuat motif dengan air bersih. Selanjutnya, celupkan kain yang telah dijumput tersebut pada cairan warna. Bila mengikat satu warna, celupkan seluruh bagian kain dalam larutan berwarna yang mendidih. Dan langkah selanjutnya itu aduk dalam waktu 20-30 menit agar warna merah atau melekat kuat. Bila menginginkan warna lain, langkah pada nomor 6, hanya mencelupkan sebagian pada cairan warna. Yang pertama, dan mencelupkan kain sebelum terkena warna pada cairan berwarna lain. Dan selanjutnya, celupkan berkali-kali sesuai jumlah warna yang dikehendaki. Apabila proses pencelupan warna selesai, kain diangkat dan dibilas menggunakan air dingin yang bersih. Kemudian semua ikatan dilepas, kain ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering, rapikan dengan setrika kain tersebut. Jadi, inilah proses pembuatannya.
kali ini saya akan memaparkan beberapa evaluasi mengenai jemputan atau shibori. Nah, yang pertama mengenai ketahanan pekatnya warna atau ketahanan luntur dari warna pada kain tersebut. Saat NaCl atau NaCl dimasukkan ke dalam larutan, maka zat tersebut berperan sebagai pengikat warna dan pembangkit warna. Nah, untuk membentuk motif sendiri pada kain shibori, diusahakan untuk ikatan atau yang menggunakan tali tersebut diusahakan lebih kencang dan kuat. Semakin kuat maka akan menghambat larutan untuk menyerap pada kain. Nah, benang atau tali yang digunakan di sini sebaiknya menggunakan tali plastik untuk menghindari larutan yang masuk pada kain. Selanjutnya mengenai ukuran motif. Ukuran motif sendiri akan terbentuk ketika lebar benang atau pengikatnya sebesar 1 cm, maka hasil pada motif tersebut akan menghasilkan setengah cm. Nah, begitupun seterusnya. Bila berukuran 2 cm, maka akan dihasilkan motif 1,5 cm. Nah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.